Saya Ian, saya adalah pengelola kebun pisang Cavendish milik Bapak Susanto. Ian, bisa ceritakan pisang Cavendish ini masa panen dan apa ciri-cirinya pisang yang siap dipanen itu seperti apa ya? Mulai montong sekitar 75 hari sampai 80 hari itu sudah bisa dipanen. Terus Ciri-cirinya seperti apa ya, Mas? Bisa ditunjukkan ke ciri-cirinya kami? seperti ini ciri-cirinya yang sudah siap dipanen. Ini sudah berapa hari, Mas? Ini sudah kurang lebih 80 hari. 80 hari ya. Apakah punya kriteria khusus untuk panenan ini, Mas? Untuk yang dibawa ke perusahaan atau kita pilih yang kualitasnya bagus, halus, dan tidak penuh dengan korep, bintik-bintik. Ya. Nah, setelah dipilih kemudian bagaimana, Mas? Untuk ini yang sudah siap untuk siap panen ya. Siap Usia panen. sekitar 75-80 hari. 80 hari. Wah, ini sudah bagus ya panennya ya, buahnya ya. Wah, tinggal potong aja ya. Dan kenapa tidak boleh terlalu tua ya, Mas? Kalau terlalu tua nanti masa pemrosesan buahnya bisa pecah. Pecah ya. Dan biasanya dari pembeli sendiri atau pabrik memang rata-rata yang seperti ini ya yang diambil ya. Ya, yang diambil yang kalau dibawa ke pabrik yang mulus-mulus, yang halus. Ya tidak terlalu tua, tidak banyak bintik-bintiknya, itu masuk ke pabrik. Kalau yang jelek-jelek masuk ke pasar tradisional. Gitu ya. Seperti apa yang siap dipanen? Ke lokasi lagi ya, kita cari lagi lokasi ya. Sambil nunggu. Ini kalau pencucian yang dilakukan setelah panen di lapangan tadi. Nah, setelah bersih siap untuk dikemas. Berarti kondisi begini sudah langsung siap dikirim ya, Mas Ian ya? Dikirim ke pabrik ya. Masa pembersihan yang dilakukan sebelum pengemasan. Dibersihkan dari bunga-bunganya, bersihkan dari kotorannya, kemudian dimasukkan ke bak yang kedua. Ini termasuk pembersihan yang bintik-bintik itu, Mas ya? Yang bintik-bintik nggak bisa. Nggak bisa, nggak masuk ke ya.
Berarti termasuk ini disortir juga ya? Nah, sortir juga supaya layak masuk ke supermarket di kota besar. Menggunakan peralatan khusus. Nah, ini. Jadi air murni ya Mas ini ya? Air murni. Murni ya. Seperti ini Mas ya? Iya, seperti Seperti ini yang bagus-bagus ya? yang bagus-bagus. Jadi kalau yang ada begini sudah nggak masuk ke swalayan ya? Nggak masuk swalayan. Nah setelah proses di sini, kemudian dimasukkan ke situ, dibersihkan lagi. Dibersihkan lagi. Oh gini, bentar. Nah ini pemirsa, setelah dibersihkan dari sini oleh Mas siapa? Mas Gagu. Nah sekarang dibersihkan lagi, dicuci lagi begini ya, dicuci lagi untuk tahap yang kedua, baru dikeringkan di sana. Dikeringkan. Itu kira-kira dikeringkan berapa lama Mas? Paling 5 menit tak sampai. Oh, paling nggak 5 menit ya, baru dikasih stiker, baru kemudian dikemas di sana. Baik pemirsa, sekarang kita akan bicara dengan Pak Yakob, salah satu kru dari Abah Susanto. Nah sekarang akan bicara mengenai pengemasan. Pengemasan ini seperti apa Pak sistemnya Pak? Pengemasan kita kan ada standar. Standarnya seperti apa? Ya ini kita 13 kilo sesuai standar yang ada di luar. Dengan apa itu punya standar pabrik lah. Harus 13 kilo Ya, ya? itu yang umum dipakai 13 kilo memang. Berarti isinya berapa sisir ini? Kalau sisir tergantung karena kita belum punya standarisasi. Jadi kita pokoknya kan masih yang penting kita jual dulu. Ya. Untuk standarisasi kalau kita sudah punya ini spek yang sesuai yang diinginkan di pabrik. Jadi kayak pabrik yang punya nama dia pakai hanya isi 7, 8, 9 sisir. Kita belum bisa memenuhi itu. Makanya kita ya ada yang macam-macam, ada yang 12 sisir, ada yang sampai 14 sisir. Gitu ya, sampai ya karena kita ngerut kalau kita ngambil di situ, yang kecil ini mau dibawa kemana kan gitu. Ini pemasarannya dibawa kemana? Kalau pemasaran sama proses penguningan, rekeningnya itu dibawa ke Sidoarjo. Di sana diproses baru dijual. Ya, di proses kuning sama nyari banding itu kita dibawa ke Sidoarjo. Nah itu pun kita pasar baru Sidoarjo, kita belum masuk Surabaya, belum masuk ke Gresik, Malang juga belum. Cuma memang belum beredar di pasar luas karena kita mainnya di kalangan menengah atas. Berarti nanti target kedepannya seperti apa? Target ke depan paling enggak kita Selain di Sidoarjo, ya mandai masuk ke pasar Surabaya, pasar Gresik. Karena nanti bisa Malang ya Malang. termasuk ke luar daerah Jakarta. Kalau ke Jakarta kita belum berpikir ke situ karena masih ini ada rencana penanaman Gresik yang mungkin cabang dari sini nantinya. Ya, baru bisa memenuhi. Ya, itu pun nanti bisa memenuhi Surabaya. Targetnya di situ dulu. Kita nggak perlu bicara ke Jakarta. Karena kalau Jakarta sudah mampu sampai berapa ton pun mampu. Kita juga tiga kota ke Jakarta mau menerima. Tinggal jumlahnya kita ke sana itu yang belum mampu. Karena hanya berapa? Masih 10 hektar. Tapi kalau dikalkulasi, Bapak, Kalau memang berapa jumlah panen yang didapat dari kalau Abah sekarang masih tidak banyak ya. Paling satu hari masih bisa 40 tandan. Kita kan ngambilnya seminggu kita panen 2 kali. Kalau kita panen 3 kali, nggak nutut memang hanya panen 3 kali. Kita masih datangkan bahan baku dari luar sekitar ini adalah sekitar Puncak.
kita enggak, kebun 5 hektar itu enggak mampu kalau kita panen seminggu 3 kali, masih 2 kali aja udah, karena mampunya karena ada efek corona. Ya, tapi kalau misalnya sudah normal kayaknya Kayak sudah normal sangat kurang kayak dulu lagi bisa 2 minggu sekali. Ya, ya, ya. Sampai Yang terakhir itu 2 kurang-kurang minggu sekali, terakhir itu 2 minggu sekali baru kita panen. Karena untuk yang kualitas kurang super kita kasihkan ke masyarakat, yang super yang kita ambil, yang dipilah ya, masuknya ya, ke swalayan, yang 7 sisir ke bawah kita kasihkan ke masyarakat. Ini pengemasan dan siap kirim ke luar